Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Tetap semangat belajarnya ya. Tetap jaga kesehatannya dan sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan. Oke, sudah siap belajar? Ya, sekarang kita belajar tematik ya. Tema 6, subtema 3. Dan sekarang pembelajaran kedua. Ya, silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Nah, tujuan pembelajarannya ya, yang pertama, melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal dan intonasi yang benar. Lalu yang kedua, melalui kegiatan membuat kolase, siswa mampu menjelaskan dan membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai contoh. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan mencari informasi dan berdiskusi dengan kelompoknya, siswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan cara pelestarian makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Pembelajaran kedua, ya silakan dibuka bukunya halaman 119. Perhatikan gambar berikut ini. Kalian melihat apa ya di gambar ini? Ya, ada 2 orang anak yang sedang mengambil sampah. Ya, apakah kalian pernah melakukan hal seperti ini? Mungkin di antara kalian ada yang pernah melihatnya, tetapi belum pernah melakukan hal seperti ini. Nah, pernahkah kalian menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti gambar ini? Pernahkah kalian berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda mereka? Apakah yang dilakukan mereka? Apakah peran mereka di masyarakat? Tahukah kalian bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka memiliki cita-cita juga seperti kalian. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Nah, anak-anak, kalau kalian pernah melihat seperti ini ya, rasanya pasti kasihan ya. Mereka juga punya semangat untuk belajar ya, mereka punya cita-cita seperti kalian. Nah, salah satunya yang akan kita pelajari yaitu sosok seperti ini ya. Aku sarjana pemulung. Siapa sih ini? Ayo kita baca sama-sama ya. Kalian bisa lihat di halaman 120. Namaku Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku. Selain orang tuaku, karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian, karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus sekolah. Saat subuh, aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun menggembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah, meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Nah, ini adalah kisah Wahyu ya, sang pemulung. Wahyu ini dari keluarga yang tidak mampu ya, memiliki 7 saudara, yaitu 5 saudara tiri dan 2 adiknya. Nah, di sini anak-anak ya, bayangkan saja dia tidak bisa sekolah. Dia mencari uang dengan cara memulung barang-barang bekas untuk dia jual sehingga dia bisa membayar sekolahnya. Dia mulai memulung dari kelas 4 SD sampai lulus kuliah.
Sampai lulus kuliah pun ia tetap memulung karena keluarganya benar-benar tidak mampu. Sampai akhirnya setelah ia lulus kuliah, ia masih mendapatkan beasiswa lagi untuk melanjutkan kuliahnya di ITB. Nah, perjuangan yang luar biasa kan ya anak-anak untuk meraih cita-citanya. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia, ya langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Nah, saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan agar pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Nah, mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Nah, agar dapat mendeklamasikan puisi dengan baik, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, ya. Yang pertama yaitu memahami isi puisi. Ya, sebelum mendeklamasikan puisi, kita harus mengetahui terlebih dahulu isi atau makna dari setiap bait puisi yang akan kita deklamasikan. Lalu yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Ya, nah saat mendeklamasikan puisi, kita harus memperhatikan penggunaan tanda jeda. Penggunaan tanda jeda yang tepat dapat membantu pendengar memahami setiap kata ataupun bait-bait puisi yang kita deklamasikan. Lalu yang ketiga, memperhatikan intonasi, tempo, irama, pelafalan saat membaca puisi. Nah, selain tanda jeda, intonasi, tempo, irama, dan pelafalan merupakan hal yang harus diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Ya, intonasi berarti tinggi rendah nada. Nah, saat mendeklamasikan puisi, kita harus menyesuaikan intonasi dengan makna puisi. Apakah kata-kata dalam bait puisi harus dibaca dengan intonasi rendah atau intonasi yang tinggi? Lalu tempo berarti cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Ya, nah tempo juga berkaitan dengan tanda jeda dalam puisi. Lalu irama, panjang pendek bunyi, serta kemerduan bunyi. Nah, saat mendeklamasikan puisi, kita dapat memberikan penekanan pada kata-kata tertentu dalam bait puisi, sehingga makna puisi dapat tersampaikan ke pendengar. Nah, lalu pelafalan. Pelafalan berarti cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Ya, pelafalan berkaitan dengan kejelasan suara saat kita membacakan huruf atau kata. Ya, jadi harus memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan saat membaca puisi. Lalu yang keempat, memperhatikan mimik. Ya, mimik berarti peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Saat mendeklamasikan puisi, kalian perlu memperhatikan mimik atau ekspresi yang kalian gunakan, ya. Kalian harus menyesuaikan isi puisi yang kalian bacakan dengan mimik atau ekspresi kalian. Nah, itu adalah langkah-langkah mendeklamasikan puisi, ya. Lanjut ke muatan SBDP, ya, karya seni kolase. Melestarikan lingkungan dapat dilakukan mulai dari lingkungan sekitar rumah, misalnya kegiatan mendaur ulang barang-barang bekas. Nah, ada beberapa barang bekas yang memiliki nilai jual jika diolah menjadi karya seni, misalnya kalender, majalah, dan koran bekas. Nah, selain barang bekas, bahan alam juga memiliki nilai jual jika kita memanfaatkannya dengan baik. Ya, contohnya daun dan ranting kering, biji-bijian atau bunga kering. Ya, nah kita dapat memanfaatkan semua bahan tersebut menjadi bahan kolase. Ya, kolase adalah seni menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai dengan pola yang diinginkan. Ya, nah ini adalah contoh kolase, ya. Nih, kolase menggunakan biji-bijian, ya, dengan pola bunga. Selanjutnya, muatan IPA, ya, upaya pelestarian makhluk hidup. Populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan menjadi semakin langka. Nah, beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Ya, yang pertama, penyebab kelangkaan hewan yaitu sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan, serta obat. Lalu yang kedua, hewan membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama.
Lalu yang ketiga, habitat hewan dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Lalu yang keempat, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Sementara penyebab kelangkaan tumbuhan yaitu tumbuhan dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Lalu sulit berkembang biak ya. Lalu yang ketiga, tumbuhan terkena hama. Lalu yang keempat, tumbuhan mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik ya. Nah, itu tadi beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan. Lalu bagaimana kondisi lingkungan pada gambar berikut? Apa upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan tersebut? Beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Ya, yang pertama yaitu penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Nah, dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia, ya, pemerintah membuat peraturan dan akan memberikan sanksi bagi pelaku penebang hutan dan pemburuan hewan secara liar. Tujuannya apa? Ya, tujuannya agar pelaku-pelaku tersebut jerak dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan atau tumbuhan. Nah, dengan adanya hukum, ya, masyarakat juga diharapkan dapat berhati-hati dalam menebang tanaman dan tidak melakukan perburuan hewan langka yang ada di hutan. Lalu yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Ya, penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Nah, penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Nah, berbeda dengan hewan, pelestarian tumbuhan dilakukan dengan pembudidayaan ya. Pembudidayaan dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Nah, lalu tumbuhan langka akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Lalu yang ketiga, pelestarian secara in situ dan ex situ ya. In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya ya, seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa dan taman nasional. Sementara ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya ya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi dan herbarium. Nah, sekarang tugasnya adalah silahkan kalian kerjakan halaman 121 dan bacalah puisi Sahabatku Seorang Pemulung yang ada di halaman 122 ya, dengan intonasi yang jelas dan jeda yang sesuai ya, rekam berbentuk video. Oke? Nah, sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.